Shalom, puji nama Tuhan. Sore hari ini saya menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berada di dalam rumah Tuhan untuk beribadah. Demikian juga untuk umat Tuhan yang mungkin sore hari ini beribadah secara online, begitu ya. Baik, sore hari ini kita akan bersama-sama belajar dari satu bagian kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Kitab Keluaran pasal yang ke-17. Kitab Keluaran pasal yang ke-17, kita akan membaca dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16 ya, supaya kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh dari bagian ini. Kita akan membaca satu perikop ini. Saya persilakan Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk bersama-sama berdiri. Baik, kita akan membaca. Saya akan bacakan ayat-ayat ini dan saya persilahkan Bapak Ibu untuk memperhatikannya. Demikianlah firman Tuhan, Keluaran pasal yang ke-17 mulai ayat yang ke-8 dengan judul perikop Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ayat 11, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapus sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa, pada sore hari ini kami menyediakan hati kami menyediakan kehidupan kami, biarlah kebenaran firman-Mu boleh menolong kami untuk mengerti setiap hal-hal yang Tuhan ingin kami mengerti dalam kehidupan kami ini dan kami lakukan serta kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah Engkau yang akan menopang kami sekalian. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam diri hamba-Mu, demikian juga seluruh umat-Mu yang pada sore hari ini bersama-sama untuk rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita ini pasti kita punya banyak mimpi, ya. Kalau tidur itu pasti ada yang bermimpi gitu ya. Nah, tapi jangan banyak mimpi tapi enggak bangun-bangun. Ya, jadi mimpi tapi segera bangun untuk dikerjakan, untuk diwujudkan begitu ya. Nah, tema pada sore hari ini saya ambil dari Keluaran 17 ayat 8 sampai 16 dengan tema kerjasama meraih mimpi. Kerjasama meraih mimpi.
Bapak Ibu ada yang suka sepak bola? Ada yang suka sepak bola? Ya, saya juga suka, tapi pengamat saja. Belum pernah main sih di lapangan, tapi kalau disuruh mengamati, pintar sekali ya. Itu kenapa kok nggak bisa gol gitu ya. Tapi nggak bisa ngegolkan juga gitu. Bulan Maret yang lalu mungkin Bapak Ibu ingat ada peristiwa pertandingan yang sangat penting bagi Indonesia. Ya boleh diklik. Nah, ada yang kenal ini? Ya. Ini pertandingan Indonesia melawan ya Australia. Ya. Jadi kalau nggak salah tanggal 20 Maret ya. 20 Maret 2025 di Australia. Nah, Indonesia gagal memang ya. Dan banyak orang Indonesia yang kecewa karena gagal. Tetapi ada satu hal yang cukup luar biasa Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mungkin menjadi pengamat bola atau pemain bola. Ya, saya pengamat aja sih, suka nonton gitu ya, tapi enggak sering-sering. Kalau pertandingannya rupa-rupanya bagus begitu, nah baru saya sama suami nonton gitu. Tapi kadang-kadang golnya kapan enggak tahu gitu. Ya. Nah, gol yang terjadi satu-satunya itu terjadi di menit ke-78. Ya, siapa yang mengegolkan? Itu ada namanya, Ole Romeni, ya. Ya, dia yang mengegolkan. Tetapi tahukah kita bahwa perjuangan untuk membuat gol itu ternyata bukan dia sendiri. Ternyata ada 9 pemain yang membantu untuk mengegolkan. Bayangkan ya, mulai dari belakang ya, dari gawang Indonesia tentunya ya, lari ke gawangnya Australia begitu ya. Ada 9 pemain yang bekerja sama ya, membuat strategi bagaimana caranya untuk bisa gol. Ya. Jadi mereka menyusun sebuah strategi bukan hanya sendirian. Mereka bekerja sama, ini namanya build up yang sangat rapi katanya ya, dari pemain belakang sampai ke depan, sampai mengegolkan itu. Rupanya itu sesuatu yang luar biasa. Ya Bapak Ibu, bekerja sama di dalam permainan bola itu sangat penting. Kecuali kalau main tunggal begitu ya, badminton tunggal begitu ya, kerjasama dengan dirinya sendiri gitu ya. Tetapi kalau permainan-permainan yang sifatnya kelompok, pasti harus ada kerjasama. Tidak mungkin bola itu digolkan sendiri di dalam permainan sepak bola. Perlu ada orang lain ya, yang satu ngoper, yang satu entah diapain begitu ya, sampai kemudian bisa tercetak gol. Nah, hidup kita ini kan pasti punya gol juga ya. Punya gol, punya tujuan yang hendak kita raih. Entah itu secara pribadi, secara kelompok, ya, di dalam keluarga, di dalam gereja, atau di dalam organisasi tempat kita bekerja. Kita punya mimpi, kita punya harapan. Nah, sama seperti bangsa Israel, Bapak Ibu. Tadi pujian yang terakhir mengantarkan kita bahwa Tuhan itu berjanji. Janjinya itu pasti ditepati. Namun rupanya janji itu tidak hanya sekedar kita ingat-ingat, tidak hanya sekedar wow Tuhan berjanji ya untuk memberi kita kemenangan, untuk memberi berkat untuk bagi hidup kita. Sama seperti bangsa Israel di dalam pasal yang ke-17, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16 ini berbicara tentang bagaimana perjalanan mereka untuk meraih janji Tuhan masuk di tanah Kanaan. Setelah mereka mengalami perbudakan di Mesir, Tuhan membawa mereka untuk keluar
dan Allah menjanjikan bahwa mereka akan masuk ke tanah perjanjian. Namun ternyata tidak hanya bangsa Israel pegang janji, tetapi mereka harus meraih janji itu. Ada banyak halangan, ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh orang-orang Israel. Boleh diklik satu, ya. Nah, Bapak Ibu, kalau bangsa Israel saat ini mereka sedang berperang, mereka sedang berjuang untuk mempertahankan tanah airnya, ya, itu wajar. Karena untuk meraihnya itu juga bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Meskipun saat ini bangsa Israel banyak dimusuhi negara-negara lain, ya. Tetapi bangsa Israel begitu gigih untuk mempertahankan tanah perjanjian itu. Karena untuk meraihnya itu ada perjalanan yang begitu panjang. Nah, di ayat yang kita baca tadi, ini adalah bagian bagaimana di tengah-tengah perjuangan untuk berjalan di padang gurun mencapai tanah perjanjian. Mereka harus menghadapi banyak musuh. Sekarang pun juga banyak musuh ya Israel ya. Nah, ayat yang ke-8 dikatakan, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Ya, orang Amalek, bangsa Amalek. Nah, ini adalah bangsa pertama orang Amalek ini bangsa pertama yang memerangi Israel pada saat itu. Ya. Jadi di pasal yang ke-17 ini kita lihat bagaimana perjuangan di padang gurun yang tidak mudah, mereka harus menghadapi kelaparan, ya, mereka menghadapi kehausan, sehingga di saat itu kita melihat Tuhan menyertai, Tuhan menyediakan, Tuhan memberkati mereka. Jadi setiap tantangan demi tantangan, setiap persoalan demi persoalan, ditolong Tuhan. Nah, apakah kali ini Tuhan juga menolong? Perjuangan melawan bangsa Amalek ini tidak mudah Bapak Ibu. Kalau kita memperhatikan siapa orang-orang Amalek ini, sebenarnya adalah saudara dari bangsa Israel sendiri. Bangsa Amalek ini adalah keturunan dari Esau. Bapak Ibu tahu ya, Esau punya kembaran namanya Yakub. Nah, Yakub inilah keturunannya ya, Yusuf kan, Yusuf pertama yang masuk ke Mesir. Bangsa yang kemudian membentuk satu bangsa yang besar. Nah, jadi bangsa Israel ini ketika mereka akan menuju ke tanah perjanjian, dimusuhi sendiri oleh notabene saudaranya, ya. Orang Amalek. Ya ini memang kalau dirunut dari sejarahnya, ini musuh bebuyutan karena merebutkan hak kesulungan ya pada saat itu oleh Esau dan Yakub. Rupanya benih ini terus-menerus ada, kebencian itu terus-menerus ada. Nah, jadi membenci itu bahaya ternyata ya. Kalau tidak diselesaikan, tidak diputus, itu akan menjadi mata rantai yang terus sampai kepada keturunannya. Amalek memiliki akar pahit kepada saudaranya, keturunan dari Yakub. Dan dikatakan bahwa orang Amalek ini orang yang kejam. Orang yang kejam, orang yang licik, sehingga di dalam Ulangan 25 ayat 17 sampai 18 dikatakan Amalek itu menyerang orang-orang Israel yang lelah. Perhatikan ya, yang lelah dan berada di barisan belakang. Mereka tidak menyerang pasukan utama, tapi yang rentan
ya. Jadi ini merupakan tindakan yang sangat tidak berperi kemanusiaan, tidak gentle gitu ya. Nyerang dari belakang pada saat musuhnya lengah, pada saat musuhnya tidak berdaya. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang Amalek. Yang diserang itu pasukan di bagian belakang. Biasanya yang ditaruh di belakang itu adalah orang-orang yang kalau di dalam peperangan ya, di dalam peperangan itu ya yang ditaruh di depan pastinya yang pinter perang begitu ya, yang memiliki persenjataan yang lengkap, tetapi semakin belakang kan semakin ya ini yang kurang bisa berperang taruh di belakang begitu ya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah cara licik yang dilakukan oleh orang Amalek. Perhatikan bahwa hal ini kalau kita memperhatikan ayat ini itu akan terus ya. Amalek, serangan Amalek ini akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita ini juga sedang berjuang juga dalam hidup kita ya. Siapa penyerang yang paling luar biasa? Iblis pastinya. Iblis pasti akan menyerang kehidupan orang-orang percaya untuk tidak sampai kepada tujuan Allah. Iblis bisa memakai orang-orang seperti Amalek. Sifatnya iblis itu ada di dalam Amalek. Dia licik, dia cerdik. Dia akan menyerang kita, dia akan menggoda kita pada saat kita sedang mengalami kelemahan. Pada saat kita ada di barisan belakang. Artinya apa? Saat rohani kita sudah sedang mulai turun, disitulah iblis akan bekerja, menyerang kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan bagian ini, bagaimana caranya untuk kemudian bisa menghadapi Amalek sebagai musuh. Saat itu Musa adalah seorang yang menjadi pemimpin mereka. Ya. Musa ini pemimpin paling depan yang diutus Tuhan untuk mengerjakan sebuah tujuan Tuhan, membawa bangsa Israel menuju kepada tanah Kanaan. Nah, kita mau lihat bagaimana caranya Musa untuk meraih janji Tuhan itu, untuk meraih kemenangan, untuk meraih mimpi. Kita akan lihat strategi dari Musa. Silahkan diklik kembali. Nah, ada dua bagian besar yang akan kita lihat bahwa apa yang dikerjakan Musa itulah yang kemudian mengantar mereka kepada sebuah kemenangan. Yang pertama, menyatukan visi. Bangsa Israel yang dibawa pada saat itu tidak sedikit. Tetapi sangat banyak dengan beragam pikiran, dengan beragam keinginan, tentunya juga dengan beragam harapan. Dan saat itu ketika Amalek menyerang mereka, Musa kemudian mengambil sebuah cara yang pertama menyatukan misi, menyatukan visi dan mengerjakan misi. Ya, kita lihat ada beberapa bagian-bagian nanti yang siapa saja yang ada di dalamnya. Visi itu adalah tujuan. Nah, tujuan kecil dari perjalanan ini adalah mengalahkan Amalek. Kalau tujuan besarnya sampai ke tanah perjanjian. Ya. Hidup kita ini kan ada tujuan besar utama, kemudian ada tujuan-tujuan kecil begitu kan, dipecah-pecah begitu ya. Nah, tujuan saat itu adalah mengalahkan orang-orang Amalek yang kita tahu orang Amalek ini memiliki kekuatan perang, memiliki kehebatan, kecerdikan. Ya. Nah, sedangkan bangsa Israel ini, mereka belum pernah punya pengalaman perang. Mereka adalah orang-orang yang diperbudak, tidak punya pengalaman perang. Alat-alat perang pun juga tidak punya. Tetapi yang
dilakukan oleh Musa adalah menyatukan visi, menyatukan pandangan. Yang harus kita lakukan adalah memerangi Amalek, mengalahkan Amalek. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita punya mimpi, kita punya harapan. Di keluarga kita juga punya mimpi, punya harapan. Tetapi bagaimana semua anggota yang di dalamnya itu bisa berjalan bersama menuju ke arah yang sama. Dalam seminar MOU kemarin ya, diberikan ilustrasi yang cukup bagus. Bagaimana antara suami dan istri, yang satu ingin ke kanan, yang satu ingin ke kiri. Bagaimana bisa mencapai tujuan itu? Mereka harus bersepakat. Di dalam satu keluarga, ada suami, ada istri, ada anak-anak. Kepalanya berbeda, pikirannya berbeda, mungkin juga tujuan hidupnya berbeda. Tapi harus ada satu yang menyatukan visi itu. Di dalam Amos 3 ayat yang ketiga dikatakan, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ya. Ada yang pernah buat janji? Ada? Enggak ada ya? Halo? Nanti jam 5 kita ketemuan ya di Pansi. Maka kalau sudah janjian, yang satu mungkin dari arah Klasman, yang satu mungkin dari arah Blotongan sana, ya. Tetapi karena sudah ada janji, ketemu di Pancasila, maka yang dari Klasman akan berjalan menuju ke Pancasila. Yang dari Blotongan akan berjalan menuju ke Pancasila. Karena tujuannya sama. Bapak Ibu, saya ingat bagaimana gereja ini dibangun. Saya ini sekolah minggunya di sini. Ya, saya juga pernah ikut SIL, sekolah Injil liburan gitu ya. Pernah jadi anak sekolah minggu, anak remaja, pemuda dan sampai tua. Gereja ini dulu kecil Bapak Ibu. Satu lantai saja di bawah. Ya. Tapi kemudian buat 2 lantai, ya, direnovasi lantai, tapi lantai di atas ini kalau kita jalan itu bunyi dukdak 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 gitu ya, karena dari papan. Ya, terus berjalan lagi sampai kepada hari ini begitu luar biasa. Tetapi satu hal yang saya belajar, bahwa gereja ini menjadi besar karena adanya sebuah kebersamaan. Saya ingat bagaimana waktu lalu ketika saya remaja, banyak guru-guru sekolah minggu yang bukan dari STT, jemaat murni, tetapi memberikan diri untuk melayani. Apakah hanya yang muda-muda? Tidak, sudah ada yang ibu-ibu juga. Jadi saya sangat bersyukur pada saat itu. Semua orang awam terlibat di dalam pelayanan. Itu luar biasa. Kenapa? Karena satu visi, ya. Kita diajak untuk memandang kepada satu visi, kepada satu tujuan. Menyatukan visi itu sangat penting. Gereja ini punya visi, Bapak Ibu tahu visinya? Menjadi gereja yang misioner. Pak Charles mungkin saya usul kalau boleh diizinkan visinya taruh di sini gitu ya. Supaya jemaat tahu, oh ini loh visinya. Ya kan? Loh kita ini mau mengarah kemana? Kita ini mau berjalan kemana? Supaya semua tahu tujuan itu. Supaya apa yang kita lakukan ya, baik secara pribadi, baik di dalam komisi-komisi itu jalannya serempak satu visi. Itu yang dilakukan oleh Musa. Dia juga setelah berkata kita akan mengalahkan Amalek, itu tujuan utama. Sehingga semua akan bergerak ke sana.
Berikutnya kemudian dia membagi tugas. Ya, bagi-bagi tugas. Satu hal yang saya lihat di sini, Musa seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Dia tahu bahwa untuk meraih sebuah mimpi, dia tidak bisa berjalan sendiri. Dia perlu melibatkan orang lain. Dia perlu membuka hati, perlu memberikan ruang kepada orang lain untuk berjalan bersama. Seorang kepala keluarga memang dia pemimpin di depan, tetapi memberikan ruang kepada pasangannya, kepada anak-anaknya untuk berjalan bersama di dalam meraih visi keluarga tentu saja. Musa bukan seorang pemimpin yang memegang kendali sendiri, karena dia tahu dia pasti tidak mampu. Sehingga kemudian dia memilih orang-orang yang tepat untuk mengerjakan visi tersebut. Nah, Bapak Ibu, kita lihat, boleh diklik selanjutnya, ya, supaya kita tahu siapa saja yang dilibatkan oleh Musa di dalam meraih mimpi itu, ya, di dalam meraih kemenangan itu. Kita lihat di sini, nah, saya sengaja gambarkan ada puzzle gitu ya. Mimpi itu saya ibaratkan sebuah puzzle besar yang kemudian ada bagian-bagian yang harus dikerjakan dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Dan itu yang dilakukan Musa. Musa berkata, ayat yang ke-9 ya, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Jadi Musa berbicara kepada Yosua. Ya, di pasal itu ada Yosua. Yosua dipilih oleh Musa untuk mencari prajurit-prajurit. Orang-orang yang akan maju berperang di depan. Musa enggak cari sendiri, tetapi Musa menyuruh Yosua. Ini kepemimpinan yang berjenjang. Yosua diberi kepercayaan, pasti kamu akan mencari orang-orang yang tepat. Orang-orang yang terpilih untuk maju berperang. Nah, di samping dia memilih Yosua untuk maju berperang, sebenarnya Musa ini sedang mempersiapkan generasi kedua di dalam kepemimpinan. Oleh hikmat Tuhan, Musa memilih Yosua untuk kemudian waktu setelah Musa ini meninggal, Yosua lah penggantinya. Jadi sudah sejak lama Yosua ini dipersiapkan. Mimpin perang, maju berperang. Kemudian kita lihat lagi bagaimana, ya tadi ada Yosua, tetapi juga ada prajurit. Berikutnya Musa juga memilih 2 orang, yaitu Harun dan Hur. Usianya tentunya di atas Yosua. Tetapi kita juga lihat ada orang-orang yang lebih tua. Harun itu kan kakaknya Musa ya, betul? Ya, kakaknya. Jadi usianya di atasnya. Nah, kemudian Hur ini usianya juga sebaya dengan Musa begitu. Jadi kita lihat ada generasi-generasinya campur begitu ya. Orang-orang yang usianya beragam, tetapi juga kepandaiannya beragam, keahliannya berbeda. Kalau Yosua, dia punya keahlian memimpin perang, prajuritnya ya berperang gitu. Kemudian bagaimana dengan Harun dan Hur? Harun dan Hur ini adalah orang-orang yang dipilih dari kaum Lewi. Dari kaum Lewi. Saya katakan di sini, mimpi besar dari Tuhan tidak dapat diraih sendiri. Ya.
Mimpi besar dari Tuhan tidak dapat diraih sendiri. Meskipun kita punya mimpi pribadi, tetapi kita tidak bisa mengerjakannya sendiri, Bapak Ibu. Kita butuh orang lain. Kita butuh membuka diri, membuka hati supaya mimpi kita itu terwujud. Nah, menyatukan visi itu bagian awal ya. Kemudian mengerjakan bagiannya masing-masing. Saya kira ini adalah sebuah kesatuan yang luar biasa. Musa, dia menjadi kepala gengnya ya. Kemudian dia memilih orang-orang itu. Dan lihat bagaimana mereka bersama-sama mengerjakan bagian masing-masing. Tidak ada yang mengeluh, tidak ada yang saling menyalahkan, tidak ada juga yang saling berebut. Enggak mau, aku mau jadi yang menopang tangannya Musa. Ya, tidak ya, masing-masing berjalan menurut apa yang diperintahkan. Ada sebuah ketaatan di sana. Ada kerendah hatian di sana. Kerjasama bisa dilakukan kalau masing-masing di dalam anggota itu memiliki kerendahan hati. Memiliki keterbukaan untuk menerima orang lain. Bisa membayangkan kalau Yosua protes, kalau para prajurit protes, tidak akan terjadi kemenangan itu, Bapak Ibu. Ada yang tahu siapa nama prajurit-prajuritnya? Halo, ada guru sekolah minggu di sini? Guru sekolah minggu? Ada? Tolong angkat tangan. Guru sekolah minggu? Enggak ada yang berani. Oh ya, siapa nama prajurit-prajurit Yosua? Ya? Halo? Ada yang tahu? Loh kok enggak tahu toh? Mereka belum maju perang. Namanya tidak tercatat dan kita tidak tahu sampai hari ini siapa. Mereka mengerjakan tugas dengan taat, tidak perlu dicantumkan namanya. Mereka tidak protes, mereka tidak marah, mereka tidak berbantah-bantah pada saat itu. Di dalam sebuah kebersamaan ada kerendahan hati. Kadang-kadang kalau tidak dianggap itu sakit. Ya, kalau di dalam sebuah tim lalu kita tidak dianggap, waduh, itu memang menyakitkan, Bapak Ibu. Tetapi kita mau belajar dari para prajurit ini. Namanya tidak tercantum. Kalau Yosua, oke, kita tahu, oh namanya Yosua. Mengerjakan bagiannya, ya, kemudian kita lihat juga saling memberikan dukungan. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, ya, jadi Yosua dan pasukannya mengerjakan bagiannya dengan sangat baik. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Kita belajar apa dari sini? Musa, meskipun dia seorang pemimpin yang hebat, dipilih Tuhan, tetapi dia memerlukan orang lain untuk mendukung visinya. Untuk menjaga visinya. Musa, manusia biasa, dia juga lelah. Ya. Dia juga penat. Tetapi Hur,
Harun tidak memarahi Musa. Musa, gimana sih kok tanganmu lemah? Lihat kalau tanganmu turun, mereka kalah. Mungkin Yosua juga bilang, ayo angkat tangan gitu ya. Jangan turunkan. Tapi ternyata tidak. Tidak ada yang protes, tidak ada yang memarahi, tidak ada yang kemudian menghakimi. Kenapa tanganmu lemah? Kenapa tanganmu turun? Harun dan Hur ketika melihat Musa mengalami kelemahan tangannya yang penat itu, mereka berinisiatif untuk mengambil batu, meletakkannya di bawah tangan Musa. Dan mereka juga ikut menopang. Harun dan Hur adalah penopang, penjaga visi. Supaya Musa tetap tegak berdiri. Supaya Musa tetap mengangkat tangan. Sebenarnya ini bukan masalah Musa yang mengangkat tangan lalu memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Tidak. Tetapi ini adalah bagian penting di dalam perjalanan kehidupan kita. Bagaimana kemenangan itu harus juga kita ingat peran dari topangan Tuhan. Musa mengangkat tangan artinya dia menyerahkan semuanya itu kepada Allah. Sebagai bukti bahwa peperangan itu memang mereka kerjakan, tetapi sumber kemenangan itu dari Tuhan. Jadi ada yang berperang, ada yang berdoa, ada yang mendukung, ya, mendukung kerohanian secara kerohanian itu penting, Bapak Ibu. Maka gereja ini juga perlu pendoa ya. Ada yang melayani ke sana kemari. Ya, ada yang mengerjakan ini dan itu, tetapi ada yang duduk diam berdoa. Itu adalah bagian yang juga sangat penting Bapak Ibu. Nah, sehingga di bagian lain ada Yosua, ada Musa, ada prajurit, ada Harun, ada Hur. Ada satu yang kita harus ingat dan tidak boleh lupa. Siapa? Siapa? Halo? Jangan ragu-ragu untuk menjawab. Ada Musa, ada Yosua, ada Harun, ada Hur, ada prajurit. Siapa yang belum saya sebutkan? Halo? Tuhan. Makanya saya tulis lebih besar. Oh iya, di atas itu kan. Yang paling besar. Mengapa? Saya mau mengingatkan kepada kita bahwa mereka boleh maju berperang, mereka boleh bersatu hati, mereka boleh satu visi, tetapi sumber kemenangan itu tidak boleh dilupakan, yaitu Tuhan. Tuhan adalah pusat kemenangan di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, kita boleh mengatur gereja ini dengan berbagai macam strategi, program yang sangat banyak, ya, penggalangan dana dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita tidak melibatkan Tuhan, hancur semuanya. Masa sekarang ini orang banyak menggunakan logika untuk mengerjakan banyak hal. Untuk meraih mimpi, meraih harapan. Tetapi jangan lupakan Tuhan yang menjadi sumber kemenangan. Amin. Halo. Ya, jangan lupakan itu. Sepinter-pinternya manusia, kita masih memerlukan Tuhan dan akan selalu memerlukan Tuhan. Boleh diklik satu kali. Bapak Ibu, Musa membawa visi dan memimpin secara rohani melalui doanya ketika dia mengangkat tangan. Yosua melaksanakan visi itu dengan memimpin pertempuran secara nyata. Harun dan Hur menopang Musa agar visi tetap berjalan meskipun di dalam kelemahan.
Berikutnya, prajurit-prajurit Israel menunjukkan ketaatan, keberanian, dan kesatuan di medan perang. Sebuah kesatuan, ya, visi yang sudah satu visi, mengerjakan bagian masing-masing, kemudian mereka bersehati mengerjakan semuanya itu. Jangan lupakan yang terakhir dan menjadi dasar bagi semua. Tapi khotbahnya belum berakhir loh. Tuhan adalah pusat kemenangan, sumber kekuatan dan tujuan akhir dari setiap perjuangan kita. Apa yang saat ini Bapak Ibu sedang perjuangkan? Ya, sedang meraih mimpi seperti apa? Baik secara pribadi, baik keluarga, atau dalam pekerjaan, dalam usaha. Tadi saya sudah uraikan bagaimana perjalanan untuk meraih mimpi itu. Dan libatkan Tuhan untuk semua hal. Ketika kemenangan itu diraih, kita lihat ayat yang berikutnya ya, ayat yang ke-14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapus sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ayat yang ke-13 dan 14 ini berbicara tentang Amalek itu tidak hanya berhenti pada saat itu, tetapi akan terus bekerja. Amalek ini menjadi satu lambang kejahatan yang terus meringsek anak Tuhan untuk tidak meraih tujuan ilahi. Maka dari itu dikatakan Tuhan yang akan menghapus sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit ini. Hanya Tuhan yang menjadi sumber kemenangan. Dan itu yang diingatkan juga bukan hanya kepada Yosua tetapi kepada kita. Tantangan kita banyak, musuh kita banyak Bapak Ibu. Tetapi kalau kita membawa Tuhan sebagai panji-panji kemenangan kita, maka Tuhan yang akan berperang untuk melawan setiap tantangan-tantangan kita. Apapun yang menjadi tantangan kita saat ini, ya, Tuhan bisa berperang untuk kita tanpa kita melakukan apa-apa. Tetapi kita lihat bagaimana Tuhan pun ingin kita berperan untuk meraih harapan dan mimpi kita. Bapak Ibu, ada satu hal yang saya amati, perilaku dari kawanan burung, ya. Bapak Ibu mungkin kalau di langit pernah lihat ada kawanan burung dengan formasi huruf V. Ya, boleh diklik. Nah, ini ya. Nah, Bapak Ibu pernah memperhatikan itu? Sekarang memang agak jarang ya. Entah kemana para burung-burung itu. Ya. Mereka ini burung-burung yang biasanya migrasi, ya, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, formasi ini adalah formasi yang sangat luar biasa dan kita bisa belajar dari sana. Formasi V itu ada satu yang ada di depan, kemudian yang lainnya di belakang. Nah, satu yang di depan ini adalah pemimpin utama, ya. Dia yang akan memecah angin yang ada di depannya, tekanan yang begitu berat, dia yang harus bertanggung jawab untuk memecahkannya. Ya. Kemudian yang belakang ini akan mengikuti arah itu. Pemimpin ini akan mempermudah orang-orang yang mengikutinya. Karena tekanan udaranya menjadi sudah terpecah begitu ya. Tetapi ada kalanya ketika sang pemimpin di depan ini lelah, maka akan digantikan oleh burung yang lain. Dia akan mundur lalu diganti yang satu. Begitu seterusnya. Dan itu akan membuat mereka bisa mencapai tujuan dengan cepat. 70% tenaga mereka, ya, itu menjadi besar karena
formasi ini. Saya belajar begini Bapak Ibu, bahwa di dalam kehidupan kita untuk meraih sesuatu kita butuh orang lain. Kita juga harus bersedia untuk membantu orang lain, mendukung orang lain. Ketika yang satu lemah, mau berada di depan. Yang ada di depan mau juga mundur untuk diganti, mengganti dan seterusnya itu terus terjadi. Artinya kita semua harus siap untuk ada di dalam posisi-posisi itu. Mau jadi Musa, mau jadi Yosua, mau jadi Harun, Hur, atau prajurit. Tidak ada yang lebih ternama dari semuanya. Semuanya sama rata. Bapak Ibu, kita ini dipanggil bukan hanya untuk ditopang. Kalau ditopang seneng ya. Tetapi kita juga dipanggil untuk menopang. Siap? Siap ditopang? Kadang-kadang ada orang yang gak mau ditopang Bapak Ibu, merasa kuat, merasa hebat. Mau ditopang? Mau menopang? Mau menopang? Menopang itu memang tidak kelihatan, tidak menonjol, tetapi luar biasa. Dia membangun kekuatan untuk menolong yang ada di atasnya. Kita dipanggil bukan hanya untuk ditopang, tetapi juga menopang orang lain. Kehidupan Kristen yang indah adalah ketika kita saling menguatkan di dalam kelemahan. Supaya apa? Supaya terjadi kemenangan di dalam kehidupan kita. Di dalam rumah tangga kita, kita perlu menjalin kerjasama. Di dalam usaha yang kita bangun, kita perlu melibatkan orang lain untuk bersama-sama meraih sebuah kesuksesan. Bagian akhir dari firman Tuhan pada saat ini, saya katakan begini, kemenangan terjadi ketika visi ilahi dijunjung bersama. Gereja ini membutuhkan saudara semua untuk bersama berjalan di dalam satu visi yang sama. Mengambil peran masing-masing, mengambil bagian masing-masing untuk mengerjakan visi Allah. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menolong kita untuk menuju kepada kemenangan, kepada tujuan ilahi yang ditetapkan Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi maupun bagi rumah tangga kita maupun di dalam gereja Tuhan. Silakan semua akan bangkit berdiri, saya persilahkan para pemain musik untuk membantu saya.